Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Septiana sebagai mahasiswa PPG Universitas Hidayatullah Jakarta akan membuat video uji kinerja dengan judul materi rukhsah dan nomor mahasiswa saya 41240199102699. Terima kasih, silakan menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, mari kita berdoa sebelum kita belajar. Kepada Ananda saya untuk memimpin berdoa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa yang khusyuk supaya dikabulkan. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyina wa hifzal mursalinal muqarrabin. Allahumma ij'al lisanana bidzikrika wa qalbana bihasyatika innaka lama tasya'u qadir wa anta hasbunallahu wa ni'mal wakil. Berdoa selesai. Pada pelajaran hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam yang berkaitan dengan rukhsah. Sebelum kita bahas tentang rukhsah, mari kita lihat tayangan pada layar di depan ini. Kira-kira kalau kalian lihat ini gambar apa, anak-anak? Orang sakit. Kira-kira orang sakit ini bisa duduk apa tidak? Bisa berdiri apa tidak? Kira-kira dia bisa sholat dengan berdiri apa tidak? Bisa sholat dengan duduk apa tidak? Duduk bisa? Karena kaki seperti bisa duduk? Tidak bisa. Gambar yang pertama kita lihat gambar yang kedua. Nah, kira-kira apa yang ada di benak kalian dalam gambar yang kedua? Orang sholat sambil duduk. Yang satu lagi? Orang sholat sambil berbaring. Satu lagi? Orang sholat sambil Orang sholat? bungkuk. Hah? Orang sholat apa orang apa? Hah? Ya, ini adalah gambar orang yang sedang tayammum. Nah, maka dari itu ketika kita lihat gambar yang pertama, orang itu tidak bisa sholat dengan duduk atau tidak bisa sholat dengan berdiri, maka diperbolehkan sholat dengan berbaring atau duduk. Karena sholat itu membutuhkan wudhu. Ketika orang kita bisa wudhu nggak tadi? Nggak bisa, jadi harus tayammum. Nah, itu namanya dinamakan rukhsah. Apa itu rukhsah? Ada yang tahu? Dari sebagai sabda Rasulullah, bahwasanya sholat sambil berdiri, jika tidak mampu maka sambil duduk, jika tidak mampu juga maka sambil berbaring. Itulah yang dinamakan rukhsah. Baik, kita lanjut. Apa itu rukhsah? Rukhsah artinya keringanan dalam melaksanakan ibadah karena kondisi tertentu.
tentu Islam memberikan kemudahan agar tidak menyulitkan umat. Jadi ketika kita tidak bisa sholat berdiri, diperbolehkan dengan duduk. Jika tidak bisa duduk, diperbolehkan dengan apa? Berbaring. Jika tidak bisa berbaring dengan apa lagi? Isyarat. Ya, itulah namanya rukhsah atau keringanan. Jadi Islam itu mudah dan tidak sulit. Rukhsah, hikmah keringanan. Pertama, yaitu Islam itu bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya sehingga memberikan keringanan ketika umatnya mendapatkan kesulitan. Ketiga, tidak memberatkan umatnya dalam menjalankan ibadah. Baik, itu aja. Setelah ini kita akan berdiskusi dalam mengerjakan LKPD. Apa itu LKPD? Terima kasih. Sekarang kita akan berdiskusi bersama-sama antara teman-teman kalian. LKPD untuk dijawab per kelompok dan mempresentasikan ke depan. Satu kelompok disebut diwakili dengan satu siswa. Baik, kita mulai dari kelompok pertama. Silakan maju ke depan. Siapa perwakilannya? Siapa? Ayo. Raihan. Ya, silakan maju ke depan saya. Dia akan bacakan tentang apa namanya LKPD yang telah dikerjakan bersama kelompok di bagian pertama. Ya, terima juga, baik. Ahmad lagi dalam perjalanan terkena macet dan tidak bisa melaksanakan sholat. Jenis rukhsah dalam sholat. Penjelasan singkatnya apa? Bagaimana kalau dia terkena macet dan tidak bisa sholat? Bagaimana? Kalau Sholat dia dapat dilakukan dengan cara diringkas atau digabung pada satu waktu. Oke, betul. Sholat bisa digabung pada satu. Silakan kembali ke tempatnya. Baik, selanjutnya kelompok 2 akan menjelaskan tentang bulan Ramadan hari mengalami menstruasi. Silahkan kepada Anda. Siapa yang mewakili? Ayah. Hah? Aira. Ayah. Silakan Aira, masuk ke depan. Jenis rukhsahnya apa dan bagaimana penjelasannya? Ketika bulan Ramadan Hani mengalami menstruasi. Jenisnya itu adalah rukhsah puasa. Penjelasannya, maka Hani bisa mengganti puasanya di bulan lainnya. Baik, selanjutnya yaitu Ananda dari kelompok 3. Ya, silahkan maju ke depan. Amanda terkena penyakit kulit yang tidak boleh terkena air ketika wudhu. Jenis dalam rukhsah dalam wudhu. Penjelasan singkat. Amanda boleh melakukan tayamum. Baik, tepuk tangan buat Ananda lagi. Baik, selanjutnya kita akan merefleksikan diri untuk kelompok 4. Silahkan maju ke depan. Ananda Atkila, ya silahkan maju. Ya. Ya, dibaca pertanyaannya. Silahkan dibaca pertanyaannya. Hah? Pernahkah kamu mendapatkan kesulitan dalam menjalankan ibadah? Ceritakan secara singkat. Kira-kira pernah atau tidak mendapatkan kesulitan dalam menjalankan ibadah? Saya pernah sakit cacat dan tidak boleh terkena air. Cara saya berwudu dengan bertayamum. Alhamdulillah. Jadi itulah pengganti wudhu. Baik, Ananda kelompok terakhir, kelompok 5. Silakan pada Ananda. Oke. Bagaimana kamu menyikapi ketika mendapatkan kemudahan atau keringanan dalam ibadah tersebut? Jawabannya, dengan
kasih kepada semuanya. Pelajaran hari ini kita sudah usaikan. Nanti Pak Dian akan berikan latihan soal di kuisis ya, silakan nanti dikerjakan di rumahnya masing-masing. Baik, mari kita tutup dengan sama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah.